Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar Sitorus. Di sini saya akan menjelaskan apa itu keamanan berteknologi dan apa tujuannya. Keamanan berteknologi adalah upaya melindungi data perangkat dan sistem digital dari akses yang tidak sah, pencurian, atau kerusakan. Keamanan berteknologi mencakup berbagai tindakan dan teknologi. Tujuan keamanan berteknologi: 1. Menjaga kerahasiaan dan integritas informasi sensitif. 2. Memblokir akses peretas. 3. Melindungi data dari pelanggaran. 4. Melindungi aset organisasi dari serangan siber. 5. Menjaga keamanan perangkat lunak dan perangkat keras. 6. Menjaga keamanan jaringan. 7. Menjaga keamanan data. Keamanan informasi dan jaringan komputer. Sistem keamanan komputer bermanfaat menjaga suatu sistem komputer dari pengaksesan seseorang yang tidak berhak. Sistem keamanan komputer semakin dibutuhkan seiring dengan meningkatnya penggunaan komputer saat ini. Selain itu, makin meningkatnya pada penggunaan yang menghubungkan jaringan LAN ke internet. Namun tidak diimbangi dengan SDM yang dapat menjaga keamanan data dan informasi yang dimiliki. Sehingga keamanan data yang ada menjadi terancam untuk diakses dari orang-orang yang tidak berhak. Keamanan komputer menjadi penting karena ini terkait dengan privasi. Beberapa ancaman keamanan komputer adalah virus, ROM, trojan, spam, dan lain-lain. Masing-masingnya memiliki cara untuk mencuri data, bahkan merusak sistem komputer yang memiliki cara untuk mencuri data, bahkan merusak sistem komputer yang ada. Ancaman bagi keamanan sistem komputer ini tidak bisa dihilangkan begitu saja, namun kita dapat meminimalisasi hal ini adalah dengan menggunakan software keamanan sistem antara lain antivirus, anti-spam, dan sebagainya. Pengertian keamanan komputer. Keamanan komputer adalah suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Sasaran keamanan komputer antara lain adalah sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau korupsi atau pemeliharaan ketersediaan seperti dijabar dalam kebijakan keamanan. Menurut Wicak dalam bukunya, Mengamankan Komputer dari Software 2007, Keamanan dari Data dan Media serta Teknik Komunikasi atau Communication Security. Tipe keamanan jenis ini banyak menggunakan kelemahan yang ada pada perangkat lunak, baik perangkat lunak aplikasi ataupun perangkat lunak yang digunakan dalam mengelola sebuah database. Dalam keamanan sistem komputer, yang perlu kita lakukan adalah untuk mempersulit orang lain menggunakan sistem yang kita pakai, baik menggunakan komputer yang sifatnya sendiri, jaringan lokal maupun jaringan global. Harus dipastikan sistem bisa berjalan dengan baik dan kondusif. Selain itu, program aplikasinya masih bisa dipakai tanpa ada masalah. Penyebab meningkatnya kejahatan komputer yaitu 1. Meningkatnya aplikasi berbasis IT dan jaringan komputer seperti online banking. 2. Desentralisasi server sehingga lebih banyak sistem yang harus ditangani. Sementara SDM terbatas, seperti lemahnya keamanan ketika terjadinya pemindahan data. 3. Transisi dari single vendor ke multi vendor seperti ada 2 server dalam satu vendor. 4. Meningkatnya keamanan pemakaian. Dan 5. Lemahnya hukum IT, yaitu kesulitan menegak hukum dan belum adanya ketentuan yang pasti. 6. Kompleksitas sistem yang digunakan seperti pada penginstalan aplikasi yang tidak kompleks atau tidak selesai. 7. Koneksi internet yang lemah tingkat security-nya. 8. Banyaknya software yang pada awalnya digunakan untuk melakukan audit sebuah sistem dengan cara mencuri kelemahan dan celah yang mungkin disalahgunakan untuk melakukan scanning sistem orang lain. 9. Banyaknya software yang untuk melakukan penyusupan yang tersedia di internet dan bisa di-download secara gratis. Kebutuhan keamanan komputer. Alasan kenapa keamanan komputer dibutuhkan. 1. Information based security yang menyebabkan nilai informasi menjadi sangat penting dan menuntut kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah organisasi.
Infrastruktur jaringan komputer seperti LAN dan internet memungkinkan untuk menyediakan informasi secara cepat sekaligus membuka potensi adanya lubang keamanan atau security hole. Ada beberapa hal penyebab keamanan komputer dibutuhkan, seperti 1. Mengurangi risiko ancaman. Hal ini bisa berlaku di institusi dan perusahaan swasta. 2. Melindungi sistem dari kerentanan akan menjadi sistem berpotensi untuk memberikan akses yang tidak diizinkan bagi orang yang tidak berhak. 3. Melindungi sistem dari gangguan alam seperti petir dan lain-lainnya. Klasifikasi keamanan komputer. 1. Keamanan yang bersifat fisik, termasuk akses orang ke gedung, peralatan, dan media yang digunakan. Contoh, wiretapping atau hal-hal yang berhubungan dengan akses ke kabel atau ke komputer yang digunakan. Denial of service dilakukan misalnya dengan mematikan peralatan atau membanjiri saluran komputer dengan pesan-pesan yang dapat berisi apa saja karena yang diutamakan adalah banyaknya jumlah pesanan. Sinflood attacks, di mana sistem hot yang dituju dibanjiri oleh permintaan sehingga dia menjadi terlalu sibuk dan bahkan dapat berakibat macetnya sistem hang. Keamanan yang berhubungan dengan orang atau personil, contohnya 1. Identifikasi user atau username dan password. 2. Profil risiko dari orang yang mempunyai akses atau pemakai dan pengelola. Keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi atau communication yang termasuk di dalam kelas ini adalah kelemahan dalam software yang digunakan untuk mengelola data. Seorang kriminal dapat memasang virus atau Trojan horse sehingga dapat mengumumkan informasi seperti password yang semestinya tidak berhak diakses. Keamanan dalam operasi, adanya prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan dan juga termasuk prosedur setelah serangan atau post-attack recovery. Karakter penyusup, macam-macam karakteristik penyusup yaitu 1. The crush atau si ingin tahu. Tipe penyusup ini pada dasarnya tertarik menemukan jenis sistem dan data yang digunakan. B. The malicious atau si perusak. Tipe penyusup ini ingin merusak sistem yang digunakan atau mengubah tampilan layar yang dibuat. 3. The high profile intruder atau si profil tinggi. Tipe penyusup ini menggunakan sistem untuk mencapai popularitas dia sendiri. Semakin tinggi sistem keamanan yang kita buat, semakin membuatnya penasaran. Jika dia berhasil masuk ke sistem kita, maka ini menjadi sasaran baginya untuk mempromosikan diri. The competition atau si pesaing. Penyusup ini lebih tertarik pada data yang ada dalam sistem yang kita miliki karena dia menganggap kita memiliki sesuatu yang dapat menguntungkannya secara finansial atau malah merugikannya atau penyusup seorang hacker. Istilah bagi hacker atau penyusup. 1. Mundane atau tahu mengenai hacking tapi tidak mengetahui metode dan prosesnya. 2. Lamar atau script kidders, mencoba skrip yang pernah dibuat oleh aktivis hacking tapi tidak paham bagaimana cara membuatnya. 3. Wennep, paham sedikit metode hacking dan sudah mulai berhasil menerobos. 4. Larva atau newbie, hacker pemula, teknik hacking mulai dikuasai dengan baik seiring bereksperimen. 5. Wizard, hacker yang membuat komunitas pembelajaran di antara mereka. 6. Master of the master hacks, lebih mengarah ke penciptaan tools yang powerful yang salah satunya dapat menunjang aktivitas hacking, namun lebih jadi tools pemrograman sistem yang umum. Aspek keamanan komputer. 1. Privasi atau confidentiality. Definisi: menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. 1. Privasi, lebih ke arah data-data yang sifatnya privat. Contohnya, email seorang pemakai tidak boleh dibaca oleh administrator. 2.
confidentiality atau berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut. Contoh, data-data yang sifatnya pribadi seperti nama, tempat, tanggal lahir, social security number atau agama, status perkawinan, penyakit yang pernah diderita, nomor kartu kredit, dan sebagainya harus dapat diproteksi dalam penggunaan dan penyebarannya. Bentuk serangan usaha penyadapan dengan program sniffer. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatnya privasi dan confidentiality adalah dengan menggunakan teknologi kriptografi. 2. Integrity. Definisi, informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Contohnya, email Contoh, email di intercept di tengah jalan. Diubah isinya kemudian diteruskan ke alamat yang dituju. Bentuk serangan, adanya virus, trojan horse atau pemakai lain yang mengubah informasi tanpa izin, di mana seseorang menempatkan diri tengah pembicaraan menyamar sebagai orang lain. 3. Authentication. Definisi, metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli atau orang yang mengakseskan atau memberi informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Adanya tools membuktikan keaslian dokumen dapat dilakukan dengan teknologi watermarking atau untuk menjaga, yaitu dengan menandai dokumen atau hasil karya dengan tanda tangan pembuat dan digital signature. Access control yaitu berkaitan dengan pembatasan orang yang dapat mengakses informasi. Password harus menggunakan password. 4. Availability. Definisi, berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Contohnya, hambatan, di mana server dikirimi permintaan atau biasanya palsu yang bertubi-tubi atau permintaan yang di luar perkiraan sehingga tidak dapat melayani permintaan lain atau bahkan sampai down, hang, atau crash. 5. Access control. Definisi, cara pengaturan akses kepada informasi berhubungan dengan masalah transition atau juga privasi. Metode menggunakan kombinasi password atau dengan menggunakan mekanisme lain. 6. Non-repudiation. Definisi, aspek ini berhubungan dengan si pengirim. Tujuannya agar seseorang tidak dapat mengelak, bahkan dialah yang mengirim informasi tersebut. Contoh ancaman penyangkalan pesanan melalui email atau solusi dikit. Serangan pada keamanan jaringan. 1. Interruption atau interupsi. Interruption adalah ancaman terhadap availability informasi dan data yang merupakan sistem komputer dirusak dan dihapus sehingga jika dibutuhkan data atau informasi tersebut tidak ada lagi. Contoh penyerangannya, DOS, serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar. DOS, jenis serangan denial of service. DOS yang menggunakan banyak host, baik itu menggunakan komputer yang didedikasikan untuk melakukan penyerangan atau komputer yang dipaksa menjadi zombie untuk menyerang sebuah aset target dengan sebuah jaringan. Interception atau pengalihan. Interception adalah serangan jenis ini tunjukkan terhadap aspek privasi dan pihak yang tidak berwenang dapat mengakses informasi. Contohnya serangan ini pencurian data, penggunaan kartu kredit. 3. Modification atau pengubahan. Modification adalah serangan jenis ini tunjukkan terhadap aspek privasi.
Pihak yang tidak berwenang dapat mengakses dan mengubah informasi. Contohnya penyerangannya mengubah nilai-nilai file data, mengubah program sehingga bertindak secara berbeda, memodifikasi pesan-pesan yang ditransmisikan pada jaringan, mengubah pesan dari website dengan pesan yang merugikan pemilik website. 4. Fabrication atau pemalsuan. Fabrication adalah seseorang yang tidak memiliki hak akses memasukkan suatu objek palsu ke dalam sistem yang ada. Serangan jenis ini ditunjukkan terhadap aspek privasi. Contohnya penyerangan phishing mail atau memasukkan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Beberapa kasus keamanan komputer. Berikut ini beberapa kasus yang berhubungan dengan ancaman terhadap keamanan sistem informasi di Indonesia, antara lain tahun 1995. Vladimir Lenin membobol bank-bank di kawasan Wall Street, mengambil uang sebesar 10 juta Kevin Mitnick, mencuri 2.000 nomor kartu kredit, menyalin sistem operasi DEX secara ilegal, dan mengambil alih hubungan telepon di New York dan California. Tahun 2000, contoh kasusnya itu Fabian Kohn menjebol situs AdNet dan Jakarta Mail dan membuat direktori atas nama berisi peringatan terhadap administrator situs tersebut. Situs yang diserang termasuk Bursa Efek Jakarta, BCA, Indosatnet, dan beberapa situs besar lain yang tidak dilaporkan. September dan Oktober 2000, setelah membobol Bank Lipo, kembali bereaksi dengan membobol web milik Bank Bali. 3. UNAS membuat server sebuah ISP di Singapura Dome. Tahun 2001, Polda DIY meringkus seorang hoarder atau pembobol kartu kredit. Tersangka diringkus di Bantul dengan barang bukti sebuah paket berisi lukisan berharga 30 juta rupiah. Dikutip dari berita elektronik www.republika.co.id. Dikutip dari berita elektronik, perubahan kartu tanpa penduduk KTP menjadi bentuk elektronik e-KTP merupakan salah satu contoh sistem yang rentan dalam hal keamanannya, mengingatkan data yang ada di dalam merupakan data rahasia, data privasi. Memahami hacker bekerja. Secara umum, hacker bekerja melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Mencari tahu sistem komputer yang menjadi sasaran. 2. Penyusupan. 3. Penjelajahan. 4. Keluar dan menghilangkan jejak. Lapisan keamanan. Lapisan fisik membatasi akses fisik ke mesin. 1. Akses masuk ke ruangan komputer. 2. Pengunci komputer secara hardware. 3. Keamanan BIOS. 4. Keamanan bootloader. 5. Backup data. 1. Pemeliharaan piranti backup. 2. Penjadwalan backup. Mendeteksi gangguan fisik. Log file, log pendek atau tidak lengkap, log yang berisikan waktu. Yang aneh, log dengan permisi atau kepemilikan yang tidak tepat. Catatan pelayanan reboot atau restart. Log yang hilang, masukkan atau login dari tempat yang janggal. Mengontrol akses sumber daya. Keamanan lokal berkaitan dengan user dan hak-haknya. Memberikan mereka fasilitas minimal yang diperlukan. Hati-hati terhadap saat dari mana mereka login atau tepat seharusnya mereka login. Pastikan dan hapus rekening mereka ketika mereka tidak lagi membutuhkan akses.
Keamanan root. Ketika melakukan perintah yang kompleks, cobalah dalam cara yang tidak merusak dulu, terutama perintah yang menggunakan globing. Contohnya, Anda ingin melakukan rm pullback. Pertama, coba dulu ls pullback dan pastikan Anda ingin menghapus file-file yang Anda pikirkan. Kedua, beberapa orang merasa terbantu ketika melakukan touch RI pada sistem mereka. Hal ini akan membuat perintah-perintah seperti rmvr menanyakan apakah Anda benar-benar ingin menghapus seluruh file. 3. Hanya menjadi root ketika melakukan tugas tunggal tertentu. Jika Anda berusaha mengetahui bagaimana melakukan sesuatu, kembali ke sel pemakaian normal hingga Anda yakin apa yang perlu dilakukan oleh root. Jalur perintah untuk pemakaian root sangat penting. Jalur perintah atau variabel lingkungan path mendefinisikan lokal yang dicari sel untuk program. Cobalah dan batasi jalur perintah bagi pemakaian root sedapat mungkin, dan jangan pernah menggunakan yang berarti direktori saat ini. Dalam pernyataan path Anda, sebagai tambahan, jangan pernah menaruh direktori yang dapat ditulis pada jalur pencarian Anda, karena hal ini memungkinkan penyerangan memodifikasi atau menaruh file binary dalam jalur pencarian Anda yang memungkinkan mereka menjadi root ketika Anda menjalankan perintah tersebut. Kelima, jangan pernah menggunakan seperangkat utilitas login disebut dengan utilitas R sebagai root. Mereka menjadi sasaran banyak serangan dan sangat berbahaya bila dijalankan sebagai root. Jangan membuat file roots atau roots untuk root. 6. File berisikan daftar terminal-terminal tempat root dapat login secara baku pada Red Hat Linux. Diset hanya pada konsol virtual lokal atau FTP. Berhati-hatilah saat menambahkan yang lain ke file Anda. Anda seharusnya login dari jarak jauh sebagai pemakai biasa dan kemudian jika Anda butuh, mudah-mudahan melalui SSH atau saluran transkripsi lain, sehingga tidak perlu lagi login secara langsung sebagai root. Selalu perlahan dan berhati-hati ketika menjadi root. Tindakan Anda dapat mempengaruhi banyak hal pikiran sebelum Anda mengetik. Direktori home. User tidak boleh mengakses perintah mengubah sistem seperti partisi, perubahan device, atau lain-lainnya. Lakukan setting limit system file. Atur akses dan permission file read, write, execute bagi user maupun grup. Selalu cek program-program yang tidak dikenal. Keamanan password dan enkripsi. Hati-hati terhadap brute force attacks dengan membuat password yang baik. Selalu mengenkripsi file yang dipertukarkan. Lakukan pengamanan pada level tampilan secara screen saver. Keamanan kernel. Selalu update kernel sistem operasi. Ikuti review bugs dan kurang-kurangan pada sistem operasi. Keamanan jaringan. 1. Waspadai paket sniffer yang sering menyedap fraud internet. 2. Lakukan prosedur untuk mengecek integritas data. Ketiga, verifikasi informasi DNS. 4. Lindungi network file system. 5. Gunakan firewall untuk barrier antara jaringan privat dengan jaringan eksternal. Keamanan informasi merupakan salah satu kunci yang dapat mempengaruhi tingkat reliability, termasuk performa dan availability suatu jaringan.
Untuk mengatasi masalah keamanan jaringan dan komputer, ada banyak pendekatan yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah dengan menggunakan sistem IDS atau Intrusion Detection System dan IPS atau Intrusion Prevention System. Sistem IDS dan IPS. IDS Intrusion Detection System adalah sebuah sistem yang melakukan pengawasan terhadap lalu lintas trafik jaringan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang mencurigakan di dalam sebuah sistem jaringan. IPS Intrusion Prevention System adalah sebuah sistem yang menggabungkan fungsi firewall dan fungsi IDS dengan proporsional. Teknologi ini dapat digunakan untuk mencegah serangan yang masuk ke dalam jaringan lokal dengan memeriksa dan mencatat semua paket data serta mengenali paket dengan sensor. Di saat serangan telah teridentifikasi, IPS akan menolak akses blok dan mencatat log sebagai paket data yang teridentifikasi tersebut. IDPS memiliki 3 metode untuk melakukan deteksi, yaitu Signature Based, Anomaly Based, dan Stateful Protocol Analysis. Ketiga metode ini dapat digunakan sekaligus atau sebagian aja. Kebutuhan keamanan komputer. Alasan kenapa keamanan komputer dibutuhkan. 1. Information Based Security menyebabkan nilai informasi menjadi sangat penting dan menuntut kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah organisasi. 2. Infrastruktur jaringan komputer seperti LAN dan internet memungkinkan untuk menyediakan informasi secara cepat sekaligus membuka potensi adanya lubang keamanan security hole. Ada beberapa hal penyebab keamanan komputer dibutuhkan seperti 1. Mengurangi risiko ancaman. Hal ini bisa berlaku di institusi dan perusahaan swasta. 2. Melindungi sistem dari kerentanan. Kerentanan akan menjadikan sistem berpotensi untuk memberikan akses yang tidak diizinkan bagi orang lain yang tidak berhak. 3. Melindungi sistem dari gangguan alam seperti petir dan lain-lainnya. Sampai di sini saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang salah atau informasi yang salah, Anda bisa memberikan saran di bawah kolom komentar. Terima kasih. See you.